Setiap pagi, noda merah selalu ada di spray. Dia tak peduli, lalu terampil mengeluarkan silet dari mulutnya. Ini adalah keterampilan yang harus dia latih setiap tahun. Bahkan jika mulutnya penuh dengan sariawan, dia tetap akan terus berlatih. Usai membersihkan diri, wanita itu sibuk bekerja sampingan seharian. Lalu malamnya berlatih tinju. Saat lapar, ia terpaksa mencuri sisa makanan cepat saji. Meski pemilik toko sering menegurnya, ia hanya bisa pura-pura tak mendengar. Tiba-tiba seorang gadis menghampirinya. Dia mengenali wanita berantakan itu sebagai mantan juara tinju yang pensiun mendadak di puncak karier. Wanita itu canggung, lalu berbohong soal cedera punggung parah sebelum pergi. Malamnya, dia mengikuti wanita itu ke sebuah sudut tersembunyi. Sesaat kemudian, dua mucikari naik ke mobil. Wanita itu menyerahkan semua uang yang susah payah ia kumpulkan kepada mereka, lalu menukarnya dengan sebuah foto. Foto itu adalah adiknya yang diculik 3 tahun lalu. Dia terus menyalahkan diri sendiri karena gagal mengantarnya saat itu. Penyelidikan mengungkap adiknya diculik sindikat perdagangan orang. Besok, ada kesempatan emas untuk menemukannya. Mereka akan mengirim gadis baru kepada bos besar untuk dicicipi, dan dia bisa ikut menyusup bersama mereka. Meski perjalanan ini taruhan nyawa, dia langsung setuju. Jika tak menemukan adiknya, dia tak akan bisa hidup tenang selamanya. Semalaman dia bersiap, lalu menyelipkan silet ke mulutnya sebelum pergi. Pagi harinya, dia bergegas ke lokasi, dan benar, sebuah mobil sudah menunggu di sana. Membuka pintu mobil, isinya penuh gadis remaja. Wanita itu menatap mereka dengan bimbang. Meski tahu ini neraka, dia tak bisa membiarkan mereka pergi. Tak lama, mereka tiba di penginapan kumuh berisi 7 pria. Pemimpin berambut pirang itu mulai memeriksa mereka satu persatu. Dia mengangkat dagu wanita itu, mengejek wajahnya yang penuh bekas luka seperti sarang lebah, tapi menyebutnya masih lumayan. Gadis-gadis lain dipisah, sementara wanita itu dibawa ke pria berambut pirang. Meskipun dia mengejeknya seperti itu, dia sebenarnya cukup menyukai tipe yang ini. Dia melepas ikat pinggang, mengikat tangan kiri wanita itu, memintanya tahan napas, lalu menyuntikkan obat halusinogen. Ini taktik pedagang manusia untuk mengendalikan gadis. Tak lama, pandangan wanita itu mulai kabur. Pengalaman pertama membuatnya mual hebat hingga harus ke kamar mandi. Saat itulah ia yakin adiknya diculik kelompok ini. Ia kembali menyembunyikan silet di mulutnya dan masuk ke sarang harimau. Melihat kepatuhannya, si rambut pirang berniat merekomendasikannya langsung pada bos besar. Namun di tengah perjalanan, bos besar itu tiba-tiba berkata ingin berhenti untuk merokok. Wanita itu merasa bingung, sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya akan segera tiba. Setelah pingsan, wanita itu dibawa ke pegunungan terpencil. Saat sadar, ia terikat di ruang bawah tanah. Ia memuntahkan silet untuk memotong tali, namun sekelompok pria masuk. Pemimpin mereka adalah bos besar organisasi perdagangan manusia itu. Dia menertawakan wanita itu yang naif karena percaya pada mucikari, padahal mereka akan mengkhianatinya setelah mendapat uang. Dia lalu memerintahkan anak buahnya menghabisi wanita itu, namun saat itu juga, ia berhasil memotong tali ikatannya. Bos itu santai minum kopi, tiba-tiba melihat wanita itu kabur. Dia bergegas ke ruang bawah tanah, namun hanya menemukan mayat dingin. Dia segera menelepon untuk meminta bantuan, tetapi saat itu wanita tersebut sudah kabur tanpa jejak. Ayah bos besar itu segera datang. Ternyata organisasi perdagangan manusia ini memang turun-temurun. Mereka rapat darurat tanpa sadar wanita itu kembali menyerang. Dia menyelinap ke mobil bos besar dan terbawa sampai ke rumahnya. Usai makan, bos besar itu bersiap mandi dan meninggalkan belatinya di meja. Namun setelah dia selesai mandi, belati di atas meja sudah hilang dan keluarganya pun telah diikat. Belum sempat dia bereaksi, wanita itu langsung melayangkan pukulan. Keduanya bergumul, wanita itu memanfaatkan kesempatan untuk mencekik leher bos besar itu dan baru berhenti setelah membuatnya pingsan. Wanita itu mengikatnya, lalu mengancam dengan belati agar ia mengaku. Karena bos itu bungkam, wanita itu kesal, menusuknya dan memutar belati di lukanya. Bos besar tetap bungkam meski menahan sakit. Tak punya pilihan, wanita itu menangkap istrinya dan mengancam akan memotong telinganya jika ia tak bicara. Namun, bos besar tetap diam. Melihat tatapan memelas itu, wanita tersebut tak tega dan kembali mengincar si bos. Dia mengambil handuk basah dan melemparkannya ke wajah si bos besar, lalu mengangkat seember air dan mulai menyiramnya. Disiram 3 ember air, bos itu tetap diam. Wanita itu membuka handuknya, ternyata dia sudah lama tewas. Petunjuk yang susah payah dicari terputus lagi. Dia terpaksa menunjukkan foto adiknya pada istri si bos. Tapi sebagai ibu rumah tangga, mana mungkin wanita itu tahu? Ponsel bos besar berbunyi, ada pesan masuk dari si rambut pirang. Sekelompok gadis baru sudah selesai dikemas, sekarang bisa segera diberangkatkan. Istri bos besar memberitahu wanita itu bahwa kelompok mereka punya stasiun kereta untuk menjual gadis-gadis ke Thailand. Wanita itu segera pergi membawa pistol dari rumah. Tiba di lokasi, wanita itu melumpuhkan sopir truk dan mengurungnya. Ia menyisir gerbong satu persatu, lalu menemukan para gadis di gerbong terakhir. Saat wanita itu masuk gerbong, ia melihat gadis-gadis remaja bertatapan kosong, seperti domba siap sembelih. Wanita itu melihat sweater merah yang familiar dan bergegas menghampirinya, berharap itu adiknya, namun ternyata bukan. Si
Si rambut pirang datang memeriksa para gadis, namun langsung kabur saat melihat wanita bersenjata. Wanita itu mengejarnya dan melepaskan 4 tembakan, hingga pria itu tersungkur. Saat dihampiri untuk menanyakan adiknya, pria itu sudah tewas dengan luka tembak di leher. Kini, hanya ayah bos besar itu yang tahu keberadaan adiknya. Wanita itu segera meluncur ke villa mewah sang ayah. Meski terlihat sepi dengan 1 penjaga, ia berhasil menyelinap masuk. Ia pun menodongkan pistol di ruang kerja, memaksa sang ayah bicara. Tapi dia malah mengaku sudah menjual terlalu banyak gadis selama 3 tahun, sampai tak tahu yang mana adiknya. Wajahnya tersenyum meremehkan, seolah nyawa manusia hanyalah barang dagangan. Sampai wanita itu memberitahu putranya tewas, senyumnya membeku. Dia ingin mencabik-cabik wanita itu. Saat itu pintu kamar perlahan terbuka. Istri ayahnya ternyata masuk sambil menodongkan senjata. Wanita itu terkapar bersimbah darah. Mendengar sirine polisi, dia akhirnya selamat. Usai pulih, ia kembali ke ring tinju. Melangkah ke arena, dia seolah melihat adiknya. Mungkin dia telah memaafkan dirinya, atau ini sekadar halusinasi sebelum ajalnya.